Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 23 Agustus 2020 berjudul Roh Allah dan Kesatuan dalam Jemaat. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mari kita ikuti penjelasannya. Kristus menyatakan bahwa pengaruh Roh Suci akan ada pada para pengikutnya sampai kesudahan. Tetapi janji itu tidak dihargai sebagaimana mestinya, dan itulah sebabnya kegenapannya tidak kelihatan sebagaimana yang bisa terjadi. Janji Roh adalah suatu perkara yang kurang dipikirkan orang, dan akibatnya ialah hanya apa yang dapat diharapkan: kekeringan rohani, kegelapan rohani, kemunduran rohani, dan kematian. Perkara-perkara kecil memenuhi perhatian, dan sangatlah kurang kuasa ilahi yang perlu untuk pertumbuhan dan kemakmuran jemaat, dan yang akan mendatangkan berkat-berkat lain, meskipun ditawarkan dengan sangat limpahnya. Tidak adanya Roh Suci menjadikan pelayanan Injil tidak berkuasa. Pengetahuan, talenta, kefasihan, setiap karunia, bawaan atau yang dikembangkan mungkin dimiliki, tetapi tanpa kehadiran Roh Allah tidak ada hati yang terharu. Tidak ada orang berdosa dibawa kepada Kristus. Sebaliknya, jika mereka dihubungkan dengan Kristus, jika karunia Roh ada pada mereka, murid-muridnya yang paling miskin dan paling kurang pengetahuannya sekalipun akan mendapat suatu kuasa yang akan memengaruhi hati. Allah menjadikan mereka saluran untuk mengalirkan pengaruh yang tertinggi di semesta alam. Semangat Allah menggerakkan murid-murid untuk menyaksikan kebenarannya dengan kuasa besar. Tidakkah semangat ini membakar hati kita dengan tekad, hendak memasurkan cerita kasih penebusan tentang Kristus yang sudah disalibkan? Bukankah Roh Allah datang hari ini juga sebagai jawab terhadap doa yang sungguh-sungguh dan tekun, dan memenuhi manusia dengan kuasa untuk bekerja? Kalau demikian, mengapa jemaat begitu lemah dan tidak bersemangat? Bila Roh Suci mengendalikan pikiran anggota-anggota jemaat kita, maka akan kelihatan dalam jemaat-jemaat kita suatu standar yang jauh lebih tinggi dalam pembicaraan dan pelayanan, dalam kerohanian daripada yang kelihatan sekarang. Anggota jemaat akan disegarkan oleh air kehidupan, dan para pekerja yang bekerja di bawah satu kepala, Yesus Kristus, akan menyatakan Tuhan mereka dalam roh, dalam perkataan, dalam perbuatan, dan akan memberanikan satu dengan yang lain untuk maju ke depan dalam pekerjaan mulia yang dalamnya kita melibatkan diri. Persatuan dan kasih akan bertambah-tambah, dan hal ini akan menyaksikan kepada dunia bahwa Allah telah mengutus anaknya mati untuk menebus orang berdosa. Kebenaran ilahi akan ditinggikan, dan sementara kebenaran itu bercahaya seperti lampu yang menyala, kita akan mengerti lebih jelas dan lebih jelas. Nasihat bagi jemaat, halaman 140 dan 141. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa Kristus menyatakan bahwa pengaruh Roh Suci akan ada pada para pengikutnya sampai kesudahan. Terima kasih atas janji-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa bagi para tim medis, dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia, dimanapun mereka melayani, kiranya hikmat dan dedikasi sorga Tuhan curahkan kepada mereka, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya bagi saudara-saudara kami yang terinfeksi wabah corona. Hamba juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan urapi mereka dengan hikmat sorga, agar tetap memiliki semangat untuk melayani umat-umat Tuhan. Hamba berdoa bagi guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik dimanapun mereka berada saat ini. Di tengah-tengah pandemi Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat kepada semua guru-guru, agar mereka dapat menemukan metode yang terbaik untuk memberikan pelajaran secara offline maupun juga online. Hamba juga berdoa kiranya Tuhan memberkati TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya rahmat Allah besar bagi hidup mereka. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia, yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba juga menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah yang ada di desa-desa, bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan curahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat dan titah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami di pagi hari ini Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar. Di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku yang telah mati gantiku. Bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar. Di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar. Di surga ku hidup kekal.